marriage is scary katanya. Yeah, it is scary. Malam-malam aku bawa karena aku sebel banget sama Yosi waktu itu. All I wanted to do adalah gue mau ninggalin lo aja. Welcome back to Capek deh. Kamu komplikasi, akunya frustrasi, palamu mumet, hati empat-empat. Capek deh, 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 ya capek deh. kenapa sih namanya capek deh? Di situ justru kan nama sekaligus pertanyaan. Karena memang pelajaran dan pengalaman yang membuat kita berdua capek itu bisa dibagikan supaya teman-teman tidak secapek deh kita. Intinya mungkin gitu ya. Pelajaran hidup dari relationship, dari pernikahan. Kami berdua yang Tuhan berkati dengan usia pernikahan di tahun 2024 ini 19 tahun. Yeay. Mungkin banyak sekali juga yang bertanya, nge-DM-in aku begitu mereka tahu kemarin kita 19 tahun anniversary. Gimana sih caranya bertahan di maraknya perceraian di mana-mana, di maraknya orang give up, maraknya dengan give up oleh pernikahannya, dengan pernikahannya gitu ya. Tapi pertanyaan itu sebenarnya valid banget karena lewat diskusi dan juga beberapa acara saya mungkin cukup yakin dengan klaim bahwa marriage values itu bahasanya deteriorating, menurun. Di Indonesia aja perceraian itu meningkat, gitu loh. Kasus-kasus perceraian meningkat. Artinya kalau kita bicara soal pernikahan yang bertahan 19 tahun, harapannya ini bisa bukan cuma sekedar mencegah perceraian, tetapi juga memperkuat pernikahan. Karena intinya ide menikah itu berpasangan itu dari Tuhan. Ya. Dan tentu saja Tuhan yang memberi ide seperti itu bukan Tuhan yang senang dengan perceraian. Makanya kita harus selalu melibatkan ya Tuhan di dalam pernikahan kita. Cuman kan itu kesannya klise banget, Kristen banget. Kan oke, melibatkan Tuhan gimana caranya, ya kan? Coba kita masuk. Gimana sih Kak gitu. Masuk dari cerita yang real dulu aja. Apakah kita berdua pernah memiliki pemikiran tersebut terbersit, terlintas untuk bercerai? Ya enggak lah, karena kami tuh manusia sempurna teman-teman. Iya kan? 19 tahun, of course. Of course. Termasuk dia loh, surprisingly. Iya kan? Kalau lagi gondok banget sama aku. Iya, ya, tapi begini, ya kamu nggak ngucapkan. Saya gini, berbedanya saya sama dia, saya dibantu, sangat dibantu dengan orang tua yang memberikan keteladanan, no matter berbedanya mereka berdua, mereka stick with the marriage. Dia tidak memiliki background itu. Iya. Jadi values itu aja lebih kuat di saya. Apakah yang valuesnya sekuat itu tidak pernah terbersit untuk bercerai? Tetap terbersit gitu. Kita tetap nggak imun Cuman sih. cara berpikirnya berbeda. Artinya gini, ketika dia misalnya dalam kemarahannya mengucapkan ingin cerai, misal dalam kemarahannya kan. Tapi dulu ya itu. Ini dulu. Karena sekarang saya tahu beda. Beda kalau dulu ya dalam emosi, saya rasa sih dia ingin, saya juga ingin. Cuman dia yang lebih spoken out loud gitu ya, mengucapkannya dalam kemarahannya. Saya dalam hati aja, Tuhan ini saya sih senang-senang aja ya bercerai karena saya lagi emosi. But I know bukan kamu, Tuhan tidak menginginkan perceraian. So what should I do? Balik lagi kita berdua intinya tidak imun dari pemikiran tersebut, ingin bercerai. Tapi pertanyaannya kan, kok akhirnya tidak bercerai? Apa yang membuat kita bertahan? Ya kalau ngomongin kayak gitu, jujur ya, ini saya ya jujur aku banyak sekali bertobat karena mengerti kok bahwa mulut kita itu penuh kuasa, nggak boleh kita ngomong. Sekarang udah nggak sesering dulu. Dulu, ini ngomongin dulu. Gitu. Nggak dalam namanya. Dulu tuh segenggam emas kau pinang aku. Dulu
Kan aku ntar lupa loh mau ngomong iya, apa. iya, iya. Pada saat kalau kita berantem, I think teman-teman juga yang ada di dalam pernikahan sekarang, makanya lagi banyak yang viral kan, marriage is scary katanya. Ya, it is scary. Even buat kita yang udah 19 tahun, wah mungkin sekarang udah oke ya, tapi maksudnya I think di dalam setiap musim pernikahan itu nggak ada satupun dari kita, apapun status kita, level spiritualnya seperti apapun, kita nggak ada tuh yang bilang bahwa kita imun dari pikiran-pikiran tersebut pada saat kita sedang menghadapi konflik besar. Dan itu konflik-konflik itulah menjadi bagian hidup manusia gitu ya, ada, it's real. Tapi buat aku salah satu yang selalu menjadi jawaban, dan ini karena ini apa yang aku alami, aku nggak bisa memberikan apa yang aku nggak punya sih, Yos. Iya. Yang aku punya ya cuman ini adalah kalau ditanya sama banyak teman-teman adalah the power of having community. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu ditulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Aku pengen menggarisbawahi kata-kata berjalan, kata-kata berdiri, dan kata-kata duduk. Ini kita simpan dulu ya. Lalu dilanjutnya begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baru di ayat 3-nya, masalahnya anak-anak Tuhan tuh sering cuma nyomot ayat 3-nya doang. Karena ayat 3-nya menyenangkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sebagai anak-anak Tuhan maunya apa saja yang diperbuatnya berhasil, tuh enak. Tapi di atasnya, berbahagialah orang nih, dikasih tahu nih sama Tuhan, sama firman Tuhan, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 tipe orang ini, berjalan, berdiri, dan duduk, ini adalah 3 tipe yang sebenarnya kita sebagai pasangan yang sudah menikah, kita harus memiliki ini. Orang yang berjalan itu adalah orang-orang yang ada di depan kita, yang kita hormati, yang menjadi mentor kita. Milikilah pada saat kita menikah. Kalau memang teman-teman belum punya, penting banget buat kita punya mentor, orang-orang yang kita look up to dalam pernikahan mereka, yang lebih dewasa, yang sudah berjalan lebih dulu di depan kita. Itu menjadi istilahnya ya penasehat kita, atau kayak kaca spion kita lah. Kita juga perlu orang-orang yang berdiri, yaitu teman-teman yang satu musim sama kita. Istilahnya kita tidak melakukan ini sendirian ya. Contohnya kalau kita ada yang namanya cell group ya. Kalau di gereja kita ada namanya cell group, adalah orang-orang yang satu musim berjalan bersama-sama dengan kita. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, duduk adalah orang-orang yang kita mentorin. Salah satu hal yang menyelamatkan aku ya, my own thinking. Kita waktu itu pernah berantem banget, gede banget, sampai aku memang nyebelin. Aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku bawa anak-anak masih kecil waktu itu. Udah bawa koper. So jago banget sih kalau menurut aku sebagai perempuan merasa bisa menghidupi diri sendiri, merasa bisa ngegedein anak sendiri, merasa lebih tahu. Malam-malam aku bawa, karena aku sebel banget sama Yosi waktu itu. All I wanted to do adalah gue mau ninggalin lo aja. Udah, pokoknya gue gak mau hidup sama dia gitu saat itu. Tapi akhirnya aku berhentiin jam 12 malam, jagoan banget bawa anak kecil. Aduh, makasih ya. Tapi aku mau bilang makasih ya, kamu sabar. Aduh Tuhan. Bawa mobil dengan anak-anak kecil gue di belakang. Akhirnya aku berhenti, I pull over. Karena tiba-tiba Tuhan tuh ngingetin wajah-wajah teman-teman di date. Saat itu posisi kita udah date leader ya. Iya. Date leader tuh artinya kita kepala cell group kalau di gereja kami. Kita udah ketua cell group. Yang Tuhan ingetin cuman gini, wajah-wajah mereka gitu. Aku ditunjukin wajah-wajah mereka, terus dalam hati aku ada suara yang gini,
mereka apa yang kamu contohkan ke mereka ya, kalau ini keputusan yang kamu ambil untuk meninggalkan keluarga kamu. Dalam hal ini mungkin suami, membawa anak-anak. Contoh seperti apa yang kamu tunjukkan kepada mereka. Dan itu akhirnya eventually yang bikin aku, to be honest sih, maksudnya saat itu bukan kamu yang keluar di kepala aku. Ya, Saat itu Tuhan mereka. bisa bekerja dalam segala sesuatu. Iya, dan akhirnya aku memutuskan, oke, aku pulang. Ya, Lama-lama aku pulang, padahal itu I was ready. So I think penting banget untuk kita bisa ada dalam satu komunitas, ya, karena memang it takes a village untuk raise a marriage. I always say that. Artinya apa ya bahasa Indonesianya? dibutuhkan sebuah komunitas untuk Membangun- menyelamatkan atau membangun sebuah membangun pernikahan ya. Kita tuh nggak bisa jalan sendirian. Banyak pernikahan ini mengabaikan hal ini. Padahal hal ini menurut aku penting sih. Ingin menambahkan saja, dengan mencoba sedikit lebih relevan dengan kondisi yang sekarang. Kata komunitas itu mungkin tidak begitu, tidak semua orang bisa mendefinisikan komunitas yang dimaksud itu seperti apa. Bahkan banyak orang yang merasa netizen adalah sebuah komunitas, kehadiran secara digital, komentar-komentar orang yang bisa mendukung masalah saya, itu sudah cukup. Makanya banyak yang curhat kan di sosial media. Wah, itu paling anti sebenarnya, jangan. Itu paling anti, Tapi di jangan situ curhat di sosial media itu adalah ya. relationship yang bukan based on community, maksudnya bukan community based relationship. Right. Beda. Ya. Termasuk juga kalau niatan kita itu hanya untuk pembenaran, ya, karena dalam proses tersebut memang sangat dibutuhkan selain komunitas adalah kerendahan hati. Kalau saya banyak Tuhan ajarkan tentang kerendahan hati, karena mau komunitas ngomong kalau kita, atau Tuhan sendiri yang ngomong kalau hatinya lagi keras, nggak mempan. Tapi komunitas memegang peranan penting, karena kalau kita tidak rendah hati, yang kita cari adalah komunitas yang membenarkan tindakan kita. Teman-teman yang akan encouraging, udah laki-laki kayak gitu tinggalin aja, udah cewek kayak gitu tinggalin aja, you can have somebody better lah gitu. Nah itu kan komunitas yang sebenarnya malah kita cari penguatan, kita cari pembelajaran, malah kita karena kita nggak rendah hati, kita mencari pembenaran. Dan komunitas-komunitas seperti itu ada nggak? Ada. Banyak. Jadi bersyukur juga untuk komunitas yang Tuhan tempatkan sama kita berdua adalah komunitas yang sehat, plus mentor-mentor yang punya values, yang bukan endorsing perceraian, tapi mentor yang justru sangat memperjuangkan sebuah pernikahan. That's the big thing. Ya. Ya, kita sebagai pasangan suami istri ya, kalau boleh nih, adalah kita berikan izin kepada orang-orang tertentu untuk bisa bicara kehidupan dan negur kita sebagai sebuah pasangan. Kita perlu ditegur juga sih. Kalau ditegur sama orang tua nggak enak. Kenapa? Misalnya, kalau yang negur orang tuanya dia, baperlah saya ya kan. Atau kalau yang negur orang tuanya saya, baperlah dia. It's good untuk mempunyai kakak-kakak yang rohani gitu ya. Yang kita melihat bahwa ya lebih dewasa dari kita gitu ya. Yang bisa kita kasih kunci untuk memberikan teguran kepada kita. Karena kita nggak mau semua orang negur kita kan. Itu juga nggak enak rasanya gitu. Iya. Ya. Jadi kalau hari ini teman-teman belum ada, pray for that. Really pray for that. Gitu. Itu kunci sih menurut aku. Salah satu kunci keberhasilan atau bisanya. Selain tentunya kita berpartner terus sama Roh Kudus ya. Itu nggak bisa Benar. nggak bisa dipisahin. Itu nggak bisa dipisahin. Dan kerendahan hati pastinya. Oh iya. Tapi benar-benar kalau memangnya belum ada komunitas ini, orang-orang tersebut ini, pray for that, pray for your friends, pray for mentors, berdoa untuk mentors, berdoa untuk teman-teman yang bisa mensupport, yang dimananya kita bisa menjadi apa adanya, tanpa nilai kita turun pada saat kita menceritakan kegagalan kita lah, atau keadaan masalah kita gitu. Kebodohan kita sendiri. Kita puji Tuhan diberikan orang-orang tersebut di mana aku bisa menjadi ya bodohnya Aprila atau mungkin Yosi, sehingga kita bisa menerima nasihat tersebut gitu. Jadi aku sih encourage banget buat teman-teman
pasangan pernikahan to have this gitu dan berdoa untuk itu sih. Iya. Itu I think buat episode ini komunitas, it makes you or it breaks you, who you hang out with matters. Makanya kita harus memilih dengan bijak siapa Iya. orang-orang yang kita pilih untuk ada di sekitar kita, terutama yang ada di sekitar pernikahan kita. Pilihlah dengan bijak. Teman-teman kalau punya pertanyaan, mungkin ada isu pernikahan atau relationship sebelum menikah atau sesudah menikah yang ingin ditanyakan atau mau kita bahas, please ask. Tulis aja, kirim ke kita, mau DM kita juga boleh ya Yos ya. Iya boleh. Iya. Atau yang udah menikah di sini ada yang mau bertanya? Dan kita akan bahas di episode-episode berikutnya ya. Oke. For now, thank you so much for listening. Please stay tuned to our next episode. Dan semoga semakin kuat, tidak semakin capek deh. Thank you. Bye. Kamu komplikasi, akunya frustrasi. Palamu mumet, hati empat-empat. Capek deh, 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 ya capek.